العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat subuh Masjid Taman Bahagia yang semoga senantiasa dirahmati dan berkahi Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan subuh yang begitu sangat menyejukkan dan juga membahagiakan, hari ini kita berkumpul bersama-sama di rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk mengkaji dinul Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Maka marilah kita perbaiki niat terlebih dahulu. Untuk apa tujuan kita untuk datang ke masjid ini. Kemudian hari ini kita kedatangan seorang ustadz yang berasal dari Jakarta yang akan menyampaikan kajian subuh sampai nanti menjelang duha insyaallah ta'ala, disertai dengan tanya jawab. Beliau memiliki nama Abdurrahman Zahir BBA. Tak usah dipanjangkan ya sing gelarnya ya. Takoknya tanyaan apa BBA ya. Beliau kelahiran Jakarta 19 Januari 1997. Beliau beralamatkan di Cempaka Baru Timur, Gang 1, Gang 2, RT 1, RW 5, nomor 33, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pendidikan yang beliau tempuh adalah S1-nya. Beliau adalah alumni LIPIA Jakarta tahun 2017, mengambil jurusan ekonomi syariah. Kemudian aktivitas dan kegiatan beliau sebagai Dewan Pengawas Syariah, kemudian konsultan bisnis syariah di Aswakuna Business Consulting, kemudian pengisi kajian rutin di Masjid Nurul Iman Blok M Square, pengisi kajian rutin di PT Luar Sekolah Bandung, kemudian pengisi kajian rutin di masjid sekitar Jabodetabek. Status alhamdulillah istrinya baru satu. Kita doakan semoga diberikan kemudahan. Kemudian selanjutnya adalah gelar award ataupun penghargaan yang diperoleh oleh beliau. Beliau mendapatkan penghargaan dari Please Islamic Economic National With Competition Kontor tahun 2021. Kemudian Please Fikih Muamalah Olimpiade UIN Malang tahun 2020. Yang ketiga, Please National Syariah Accounting Olimpiade Tazkiyah tahun 2020. Kemudian Please Islamic Economic Olimpiade UNESA tahun 2019. Please Islamic Economic Olimpiade FOSSEI Jabodetabek 2019. Kemudian Peace International Arabic Essay Competition KSA 2017. Most Valuable Student PDU MUI 2016. Kemudian Best Graduate Darul Ulum Lidu IBS Bogor tahun 2016. Demikian jemaah tadi biografi singkat dari Ustadz Abdurrahman Zahir BBA. Maka untuk menyingkat waktu, sebagai salah satu adab penuntut ilmu, mari duduknya maju dan merapat.
Monggo maju, merapat. Hadis Jibril diterapkan, diamalkan. Jangan sekedar teori aja. Mari di majelis ilmu ini hadis Jibril diamalkan. Monggo merapat. Biar yang di belakang itu yang masih berdiri itu bisa masuk. Monggo Bapak Ibu merapat. Kemudian untuk panitia, ya, untuk panitia dimohon jangan mondar-mandir saja, riwa-riwi saja, ada lakonah, ya. Maju, dengarkan, catat ilmunya Ustadz. Jangan hanya jamaah yang dapat faedah, panitianya nggak dapat apa-apa. Mari diniatkan panitianya untuk duduk mendengarkan majelis ilmu. Mari jemaah sekalian, kepada Ustadz Abdurrahman Zahir PPA, waktu dan tempat diaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang kami hormati dan kami muliakan para guru, para asatidz, para sesepuh di sini dan juga para jemaah sekalian yang telah Allah mudahkan untuk kita semua melaksanakan salat subuh berjamaah sekaligus menantikan waktu syuruk dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan halaqah-halaqah ilmu yang semoga setelah ini juga kita melaksanakan salat syuruk dan mendapatkan pahala haji umrah sempurna. Sebabnya kata Nabi SAW, man shalla subha fi jama'ah, siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullahi hatta tadlu'a syams, kemudian dia duduk menantikan waktu syuruk dengan cara berzikir kepada Allah. Yang dimaksud berzikir, para ulama mengatakan bukan hanya berzikir dengan lisan, tapi dengan hati dan dijawatakan dengan perbuatan. Salah satunya adalah dengan mendengarkan kajian ilmu. Qala Allah, qala Rasul, apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian salat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Hadis yang diriwayatkan oleh para ulama, dihasankan oleh sebagian ulama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita berusaha semaksimal mungkin mengamalkan sunnah. Apa-apa yang kita lakukan dalam aktivitas dunia ini, kita mengetahui bahwa pengamalan sunnah adalah pengamalan yang mulia. Tidak ada satu kehidupan orang pun yang ketika kita mengikutinya maka kita mendapatkan pahala kecuali kehidupan Rasulullah SAW. Anda mengikuti kehidupan saya tidak mendapatkan pahala. Anda mengikuti kehidupan si fulan tidak mendapatkan pahala. Tapi Anda mengikuti kehidupan Rasulullah SAW, Anda mendapatkan pahala. Maka orang kafir pun menyatakan bahwa beliau adalah orang yang paling berpengaruh di alam semesta. Michael Hurt dalam satu bukunya The Most Influenced People,
atau orang-orang yang paling berpengaruh dalam peradaban manusia meletakkan Rasulullah SAW sebagai orang nomor 1, orang paling berpengaruh di alam semesta. Dan kehidupan beliau dengan berbagai macam mukjizatnya, sampai-sampai Ibnu Hajar mengatakan apabila rangkaian hidup Nabi SAW, perjalanan hidupnya itu cuman salah satu bagian daripada mukjizatnya, maka itu sudah cukup menjadi salah satu mukjizatnya. Seandainya beliau tidak memiliki mukjizat berupa membelah bulan, beliau tidak memiliki mukjizat berupa mengeluarkan air dari jari jemarinya, beliau tidak memiliki mukjizat berupa mampu keluar dari rumah tidak terlihat oleh orang-orang yang mau membunuhnya. Seandainya beliau tidak punya mukjizat itu semua dan hanya perjalanan hidupnya saja, maka kata Al-Imam Ibnu Hazm, cukup itu sebagai mukjizat bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau adalah seorang ayah terbaik, paman terbaik, kakek terbaik, sahabat terbaik, panglima terbaik, pemimpin terbaik, suami terbaik, mertua teladan, sekaligus menantu idaman. Beliau adalah guru terbaik kita semua, sehingga yang mengikuti sunnahnya tidak akan pernah merugi selama-lamanya. Maka semangat kita dalam menjalankan sunnah harus terpatrikan dalam sanubari kita bahwa tidak ada makhluk terbaik melebihi Rasulullah SAW. Beliau bukan hanya manusia terbaik. Para ulama menyatakan beliau bukan hanya manusia terbaik, tapi juga makhluk terbaik. Lebih mulia daripada arsy, lebih mulia daripada kursi, lebih mulia daripada Ka'bah bahkan. Lebih mulia karena makhluk terbaik yang Allah ciptakan adalah Rasulullah SAW. Yang mana Allah sendiri mengatakan dalam Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kalau kalian mencintai Allah, maka kalian akan mengikutiku dan kalian akan diampuni oleh Allah. Yaghfir lakum dzunubakum. Kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kalian. Dari sini difahami bahwa konsekuensi dari kita mencintai Allah adalah mengikuti Nabi. Sehingga bukti kejujuran kita dalam mengikuti Rasulullah SAW, dalam memujinya, dalam mencintainya adalah dengan ittiba' kepada sunnah beliau SAW. Cinta bukan hanya dilihat dari ucapan dan pujian. Cinta bukan hanya dilihat dari ungkapan dan penyampaian. Cinta dilihat dari pembuktian dan pengorbanan. Para ulama mengatakan, "In kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau cintamu jujur, kau akan mentaatinya, karena orang yang mencinta dengan yang dicinta itu mengikuti yang dicintanya. Maka kejujuran kita dalam mencintai Nabi SAW dibuktikan dengan mengamalkan perilakunya, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, dan itu terpatrikan di dalam buku-buku sirah nabawiyah yang lengkap. Kalau kita mencintai orang yang kita cintai, coba perhatikan siapa pihak di antara manusia yang paling kita ketahui A sampai Z-nya. Siapa? Mungkin barangkali ada istri kita, ada ibu kita, ada orang tua kita, ada anak kita mungkin. Tapi coba kita bukukan dalam satu buku. Mampukah kita tuliskan biografi orang yang kita cintai selain Nabi dan para sahabat tentunya? Kita tuliskan dalam satu buku dan itu berjilid-jilid, bisakah? Tidak. Sehingga tidak ada cerita atau sejarah tentang makhluk yang paling lengkap dan komprehensif melebihi kisah Nabi depan Nabi SAW yang pernah dibukukan. Belum pernah ada seorang pun. Makanya mengapa para ulama menyebutkan bahwa kisah Nabi SAW sudah cukup menjadi mukjizat, karena nabi-nabi terdahulu tidak pernah terbukukan kisahnya lebih lengkap daripada Nabi SAW. Kisah Nabi Isa kita tahu bagaimana dahulu masa remajanya, tidak. Tapi Rasulullah kita tahu bagaimana masa remajanya. Kita tahu bagaimana dahulu Nabi Musa prosesi dalam pernikahannya, kita tidak tahu secara lengkap. Bagaimana Nabi Musa punya anak kita tidak tahu. Tapi beliau tahu kita. Kita tahu bahwa beliau SAW punya anak 7, beristrikan 11, bagian ulama mengatakan 12. Kita tahu bagaimana kehidupan beliau. Beliau tinggal di rumah yang mana, bersama siapa, jatah malamnya seperti apa, kita tahu semua. Begitu lengkapnya perjalanan hidup beliau dari A sampai Z. Sehingga para ulama mengatakan mengapa kita perlu untuk meneladani beliau dan wajib meneladani beliau, karena setiap di antara kita bisa meneladani beliau dari berbagai macam sisi kehidupan. Kalau kita seorang ayah, maka ayah terbaik adalah Rasulullah SAW.
Kalau kita seorang suami, maka suami terbaik adalah Rasulullah SAW. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, pemimpin terbaik adalah Rasulullah SAW. Panglima terbaik Rasulullah SAW. Menantu terbaik Rasulullah SAW. Mertua terbaik Rasulullah SAW. Semua aspek kehidupan, bahkan kehidupan remaja. Ketika kita mau menjadi remaja yang terbaik, maka menjadilah remaja seperti Rasulullah SAW. Tatkala menjadi remaja, tatkala kita ingin menjadi sahabat terbaik, maka beliau adalah sahabat terbaik bagi sahabat-sahabat lainnya. Lengkap begitu, komprehensif. Sehingga kisah beliau SAW adalah teladan, dan beliau adalah contoh terbaik yang ketika kita mencontoh beliau, maka kita tidak butuh contoh lain selain beliau SAW. Hadirin untuk Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah berkenaan dengan sunnah. Apa itu sunnah? Apa itu sunnah? Sunnah dalam berbagai multidisiplin ilmu memiliki definisi yang berbeda-beda. Sunnah dalam pengertian fikih misalnya, yaitu suatu hal yang ketika ditinggalkan tidak berdosa, ketika dilakukan berpahala. Itu dalam pengertian usul fiqh atau dalam fikih. Adapun dalam ilmu hadis misalkan, sunnah adalah ma nusiba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Apa-apa yang dinisbatkan kepada Nabi dari perkataan, perbuatan, ucapan, begitu pula sikap atau perilaku yang beliau benarkan. Dalam pembahasan misalnya ilmu mustalah hadis atau ilmu usul fiqh, maka sunnah adalah sumber rujukan kedua setelah Al-Quran. Dalam bahasan ilmu sirah adalah semua yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dari perjalanan hidupnya, maka itu adalah sunnah. Sehingga yang kita bahas adalah kesemua itu. Apa yang kita maksud daripada sunnah? Sebagaimana yang disebutkan di dalam ilmu akidah juga, sunnah adalah semua kebenaran dari akidah yang datang dari bersumber dari para sahabat dan para tabi'in, para atba'u tabi'in, dari generasi yang terbaik, dan itu bersumber dari Rasulullah SAW. Itulah definisi sunnah. Yang Imam Malik mengatakan as-sunnatu safinatu Nuhin. Sunnah adalah perahunya Nabi Nuh. Perahu Nabi Nuh yang hanya menampung 80 orang yang selamat. Sisanya semua tidak selamat. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Masuk perahunya berapa orang? 80 tahun. Sehingga Nabi Nuh ketika itu kalau dikonversikan 950 dibagi 80. Berapa? 11 koma. Berarti setiap 11 tahun cuma satu orang doang yang masuk Islam. 11 tahun masuk Islam, 11 tahun ada satu orang masuk Islam. Ya. Di sini subhanallah, yang kalau kajian banyak yang hadir, masya Allah. Dahulu Nabi Nuh kalau berdakwah, orang-orang itu tutup telinga, begini, tutup telinga. Bahkan mereka menutup dengan baju-baju mereka. Ya. Di dalam surah, dalam juz 9 dijelaskan hal demikian. Maka hal demikian adalah nikmat yang perlu kita syukuri. Dan ternyata Al-Imam Malik mendefinisikan sunnah itu sebagai safinatun Nuh, perahunya Nabi Nuh, yang bukan hanya menyelamatkan manusia, tapi juga menyelamatkan hewan-hewan yang hidup pada saat itu. Sehingga adanya hewan-hewan sekarang itu juga adalah keturunan daripada hewan yang selamat di zaman Nabi Nuh. Ya. Karena selain daripada hewan yang naik ke perahunya Nabi Nuh itu musnah tidak ada. Makanya mengapa Nabi Nuh selain juga dari Nabi dia adalah Abul Bashar Ats-Tsani. Jadi bapak manusia itu ada dua. Yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Nuh. Maka kita semua Habib dari Nabi Adam dan Habib dari Nabi Nuh. Meskipun tidak Habib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah kulin Abul Bashar itu ada dua. Berarti semua kita keturunan Nabi Nuh dan semua kita keturunan Nabi Adam. Lihatlah bagaimana Imam Malik mendefinisikan sunnah sebagai perahunya Nabi Nuh. Faman rakibaha najah wa man takhallafa minha gharq. Siapa yang menaikinya maka selamat, siapa yang berpaling darinya maka tenggelam. Maka tidak ada konsekuensi lain. Cara hidup, cara jalan, cara berdiri, cara makan, semua yang terbaik adalah berasal dari Nabi SAW. Cara hidupnya orang Jakarta tidak menjamin baik. Cara hidupnya orang Jawa tidak menjamin hidup baik. Cara hidupnya orang Sumatera, cara hidupnya orang Kalimantan, cara hidupnya orang Arab sekalipun tidak menjamin hidup baik. Tapi cara hidupnya Rasulullah SAW sudah pasti baik. Sehingga tidak ada yang berhak merasa cara hidup saya lebih baik, karena tidak ada cara hidup yang lebih baik
dan sempurna melebihi cara hidup Rasulullah SAW. Maka kita melihat dari setiap hadis-hadis yang datang mengenai hadis qudsi, misalnya dari hadis Bukhari, Allah sendiri yang mengatakan, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu ilayhi." Tidak ada suatu hal yang paling aku cintai dari seorang hamba kecuali apa-apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Sehingga amalan-amalan yang paling Allah cintai adalah amalan-amalan yang wajib. Nah, kita misalkan salat qiyamul lail dari jam 1 sampai jam setengah 5 atau jam 4 di sini. Ya. Tiba-tiba jam 4-nya pas azan tidur, baru salat subuh jam 7. Maka ini keliru. Yang sunnahnya lebih utama dibandingkan yang wajib, keliru. Yang wajib itu lebih utama dibandingkan yang sunnah. Kecuali beberapa perkara. Para ulama mengatakan salam. Mengucapkan salam terlebih dahulu hukumnya apa? Sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Tapi para ulama sepakat bahwa mengucapkan salam terlebih dahulu lebih utama dibandingkan menjawabnya. Ya. Ada lagi juga yang mengatakan bahwa azan itu hukumnya sunnah. Tapi salat berjamaah di masjid bagi laki-laki wajib. Tapi para ulama mengatakan pahala azan boleh jadi lebih banyak dibandingkan pahala orang yang sekedar salat. Kenapa? Karena orang azan juga memanggil orang yang salat, sehingga dia pahala setiap orang yang salat di sini. Ya, karena ada yang azan. Jadi terkadang ada beberapa perkara yang sunnah lebih utama dibandingkan yang wajib. Tapi hukum asalnya al-fardu afdalu minan nafil. Sebagaimana kata Al-Imam Suyuti, semua yang wajib lebih utama dibandingkan yang sunnah. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya? "Wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbahu." Dan hamba-hambaku senantiasa mendekatiku dengan amalan-amalan sunnah bin nawafil sampai aku mencintainya. Sehingga ketika kita bersemangat dalam mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, maka kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin sekali mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan laisa sya'na an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Yang menjadi problemnya bukan bagaimana kita mencintai, tapi bagaimana kita dicintai. Sehingga tatkala kita mendapatkan cintanya Allah, Allah mengatakan apa? Fa idza ahbabtuhu, kalau aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk ternyata copot. Ternyata copot. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih." Kalau aku mencintainya, maka aku akan menjadi pendengaran yang digunakan untuk mendengar. Maksud para ulama apa? Maksudnya adalah Allah akan jaga pendengaran dari mendengarkan hal-hal yang haram. Wa basaruhu alladhi yubsir bih. Aku akan menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat. Artinya Allah akan beri taufik dia hanya melihat yang baik-baik saja, hanya melihat yang halal-halal saja. Wa yadahu alladhi yabtishu biha. Aku akan jadikan tangannya yang dia gunakan untuk menggenggam. Maksudnya Allah akan jaga tangannya dari menyentuhnya yang haram. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan Allah akan jadikan tangannya, kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Artinya Allah akan jaga langkahnya dari langkah-langkah yang haram. Sehingga konsekuensi daripada cinta kepada sunnah Nabi SAW, mengamalkan sunnah Nabi SAW adalah mendapatkan cinta dari Allah sekaligus penjagaan dari Allah, ma'iyatullah. Belum sampai situ saja. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tadi, Allah menyebutkan wala in sa'alani la'utiyannah. Kalau dia meminta kepadaku, aku akan berikan permintaannya. Wala in ista'adzani la'u'idhannah. Kalau dia memohon perlindungan kepadaku, aku akan lindungi dia. Bayangkan, dapat cinta Allah, kemudian dapat mendapatkan perlindungan dari Allah, penjagaan dari Allah, dapat permintaan yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah konsekuensi dari pengamalan sunnah. Makanya ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, yang menjadi perawi dari hadis terbanyak kedua setelah Abu Hurairah. Jadi yang pertama perawi hadis paling banyak siapa? Abu Hurairah, 5.000-an hadis. Yang kedua adalah Ibnu Umar. Yang ketiga adalah Anas bin Malik. Yang keempat adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang kelima adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anha.
anhuma. Kemudian yang keenam adalah Jabir bin Abdullah, yang ketujuh adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Itu 7 sahabat muda, 4 dari Mekah, 3 dari Madinah, dan semuanya adalah anak-anak muda. Maka di sini saya sering katakan, kalau yang mengisi saf-saf masjid salat subuhnya orang-orang tua itu biasa, tapi kalau yang mengisinya adalah anak-anak muda, itu luar biasa. Karena yang paling banyak di zaman Nabi yang menjadi sahabat adalah anak-anak muda. 67% sahabat diriwayatkan itu totalnya adalah anak muda. Anak-anak muda semuanya. Usia sekitar belasan sampai 50-an. Itu anak-anak muda semua. Baru sisanya orang-orang tuanya. Ya, makanya mengapa anak-anak muda harus kita dekatkan kepada sunnah, harus dibuat cinta kepada sunnah, harus dibuat semangat dalam mengamalkan sunnah. Sebagaimana para sahabat, dari 10 orang yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW, mayoritasnya berada di usia 30 tahun ke bawah. Pada saat dikabarkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, hanya sebagian kecil saja yang di atas 30. Cuma 2 orang doang. Siapa? Atau 3 orang? Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar Siddiq, dan Utsman bin Affan. Sisanya 30 tahun ke bawah. Umar bin Khattab masuk Islam umur berapa? 26 tahun nanti. 26 tahun. Ini usia yang belia. Makanya mengapa anak-anak muda harus didekatkan kepada agama. Dan lihatlah, dahulu ada sahabat yang bernama Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, yang mana Abdullah bin Umar diberi gelar dengan sahibu ta'assi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang senang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dapat riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat riwayat dari para sahabat tentang bagaimana kehidupan Nabi, maka langsung mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abdullah bin Umar itu sengaja napak tilas di mana saja Nabi SAW pernah bersinggah ketika safar, di mana saja Nabi SAW pernah berhenti ketika mau hijrah ke Madinah. Sampai ada tempat di mana ketika itu bersama rombongan, Abdullah bin Umar bersama rombongan, tiba-tiba dia berjalan ke pojokan, kemudian dia pipis, berdiri lagi. Orang keheranan, kok bisa lagi bersama rombongan, dia kok jenguk sana dan pipis, berdiri lagi. Berdiri lagi. Ketika ditanya, wahai Ibnu Umar, apa yang kau lakukan? Sesungguhnya aku tidak melakukan ini kecuali aku pernah melihat Nabi SAW pada saat kami sedang bersafar. Beliau pipis di sana dan beliau berdiri dalam keadaan berdiri. Bayangkan, sampai seperti itu beliau mengamalkan sunnah Nabi SAW. Jadi apa dikerjakan senang. Ya. Bahkan para sahabat itu senang menggunakan model rambutnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW rambutnya panjang. Kadang wafrah limah jummah. Jadi ada model style rambut Nabi. Wafrah itu sampai telinga panjangnya. Kalau sampai leher namanya limah. Kalau sampai pundak namanya jummah. Itu Nabi SAW itu rambutnya diuraikan. Diurai ke belakang, ya, diuraikan. Dan itu Nabi SAW senang menggunakan apa? Minyak rambut. Ya. Jadi rambut itu berkilau. Bahkan beliau SAW itu suka juga pakai minyak rambut di mana? Di janggutnya. Sehingga janggutnya itu tidak memiliki uban kecuali 20 helai saja ketika wafat sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas bin Malik ketika melihat dan ikut serta dalam mandikan Rasulullah SAW, Anas bin Malik ketika memandikan Nabi berapa? Baru 20 tahun. Karena berjumpa dengan Nabi usia 10 tahun pada saat Nabi SAW masuk pertama kali ke kota Madinah. Dan itu menghitung jumlah janggutnya Nabi yang berwarna putih cuma 12 apa cuma 20 helai. Sebagian riwayat mengatakan 14 dalam hadis Syama'ilnya. Saking senangnya para sahabat itu mengikuti Rasulullah SAW, ya, mereka itu seringkali mengkonfirmasi tentang suatu hal yang Nabi SAW makan. Sebagaimana contoh Khalid bin Walid ketika makan dhab, Nabi SAW tidak suka, kan gitu. Nanya kan, ya Rasulullah, apakah diharamkan? Tapi Nabi SAW mengatakan apa? Sungguhnya aku tidak temui itu di kampungku. Nah, sehingga kalau kita makan makanan yang kita nggak suka, daripada kita bilang nggak enak, mohon maaf, di Probolinggo nggak ada. Itu mungkin bahasa yang sopan ketika kita menolak makanan yang mungkin menurut kita nggak suka. Karena Nabi SAW sangat sopan ketika menolak makanan. Ya. Nabi ma'adu ta'aman qad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Maksud daripada mencela makanan sebagaimana kata Imam Nawawi apa? Beliau nggak pernah bilang makanan ini keasinan, kemanisan, kurang garam, kurang manis, nggak pernah.
ma'aba ta'aman qad. Kalau ada beliau suka beliau makan, kalau nggak suka beliau nggak makan. Sederhana. Karena kita tahu semua bahwa makanan yang dicela itu memiliki dampak buruk bagi yang memakan. Dan diteliti di Jepang. Air yang satu yang dicela-cela, satu air yang dipuji-puji, ternyata dampaknya berbeda antara air yang dipuji dengan air yang dicela. Begitu pula kita, ketika kita memang makanannya kurang kita suka, jangan berkomentar. Bahkan kita tahu semua di antara bohong yang diperbolehkan adalah bohong pertama pada saat perang. Itu pada saat kepada musuh, maka kita ditanya, berapa jumlah kamu? Kita jawab tidak sesuai dengan kenyataan, karena al-harbu khid'ah, peperangan dengan musuh, peperangan ini dengan musuh kaum muslimin ya, itu adalah memang penipuan. Mau tidak mau harus berbohong. Justru kalau jujur itu tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah untuk mendamaikan dua pihak yang sedang berselisih. Yang ketiga adalah kepada istri tatkala ditanyai makan. Jadi untuk menyenangi hati istri. Ditanya, aku cantik gak? Padahal sebetulnya kurang. Tapi kita kan, Masya Allah, cantik sekali. Misalnya. Itu termasuk yang diperbolehkan. Ya. Termasuk dalam kondisi makanan. Nah, nasi goreng misalkan keasinan. Ya. Masya Allah, rasanya sungguh unik. Kita katakan demikian. Padahal sebetulnya keasinan. Tapi kita katakan seperti itu dalam rangka untuk menyenangi. Itu diperbolehkan dalam agama. 3 sih. Setelah ini tidak boleh. Ya. Dan ternyata hal demikianlah yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar, sehingga diberikan dengan sahibu ta'assi Rasulullah SAW, orang yang paling senang mengikuti jejak Nabi SAW. Bahkan kita tahu semua Nabi SAW itu setiap kali masuk ke rumah istrinya, beliau ngapain? Sebelum masuk, siwakan, memastikan tidak ada aroma mulut yang bau di mulutnya. Beliau SAW senang juga beliau makan dengan tangan kanan dengan 3 jarinya, 3 jari. Tapi ingat, makan 3 jari ini sesuai dengan konteks. Kalau makan sayur sop 3 jari nggak dapat. Ya, sehingga apa yang kita makan dengan 3 jari seperti roti mungkin. Kalau nasi mungkin masih bisa, tapi nasi yang udah di lontong masih bisa, insyaallah. Kalau nasi biryani sedikit yang kita dapat. Ya, nasi biryani. Alakulin, maka untuk bisa mengamalkan sunnah Nabi SAW kita perlu belajar bagaimana cara hidup beliau, bagaimana kehidupan beliau. Makanya sirah nabawiyah itu dibagi menjadi 4. Kehidupan sirah nabawiyah dibagi menjadi 4. Yang pertama sirah nabawiyah itu sendiri, yaitu perjalanan hidup beliau dari peperangannya, dari peristiwa-peristiwa besarnya. Itulah namanya sirah nabawiyah. Kapan sahabat ini masuk Islam, kapan sahabat ini melakukan peperangan, kapan sahabat ini ekspansi, sariyah, ghazawatnya. Itu ulama menuliskan seperti kitab Maghazi karya Al-Waqidi salah satunya. Kemudian yang kedua adalah Syama'il Al-Muhammadiyah, Asy-Syama'il Muhammadiyah, yaitu karya Imam Tirmidzi. Itu kitab berkenaan dengan semua cara hidup Nabi dari A sampai Z. Jadi bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi berjalan. Nabi SAW itu senang jalan. Nabi SAW itu kalau jalan gimana? Ka'annahu yanhabtu min sababin. Seperti beliau berada di turunan. Jadi kalau jalan tuh cepat. Dan jalan gak diseret kakinya, tapi jalan cepat. Dan beliau SAW kalau jalan tidak melihat ke atas, tidak melihat kanan kiri, tapi fokus jalannya. Itu jalannya. Di situ juga dijelaskan bagaimana beliau SAW ketika beliau duduk. Ada cara duduk ketika beliau makan, ada cara duduk ketika beliau lagi bersender, ada cara duduk ketika beliau sedang bertumpu. Ada semua cara-caranya di sana. Itu Syama'il Muhammadiyah. Bagaimana cara beliau menyisir, ya, menyisir. Nah, kadang-kadang kita mentang-mentang rambutnya kita lebih banyak ke sebelah kiri, kita mendahulukan sebelah kiri. Padahal harusnya beliau itu menyisir itu di sebelah kanan terlebih dahulu, kanan dulu baru setelah itu kiri. Nah, itu sunnah padahal, tapi kita jarang melakukannya. Yang mana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, innahu yuhibbu tayammuna fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa fi sya'ni kullih. Beliau senang mendahulukan yang kanan. Kalau pakai sendal dahulukan yang kanan, kalau bisa dahulukan yang kanan. Nah, gimana caranya untuk bisa menghafal sunnah? Dalam pakai sendal aja kita bisa dapat pahala. Saya ulangi, ketika memakai sendal saja kita bisa dapat pahala. Contoh, ketika keluar masjid, kaki mana yang pertama kali keluar? Kiri.
Tapi sendal mana yang pertama kali masuk ke kaki kanan? Terus gimana Ustaz? Caranya? Bingung. Caranya gampang. Ini sendal kita. Ketika kita keluar, kaki kiri nyentuh sendal kiri. Tapi belum masuk slop. Baru habis itu masuk slop yang keluar kaki kanan, masuk slop kanan. Baru masuk slop kiri. Begitu pula kita masuk masjid pakai kaki apa? Kanan. Tapi keluar slop itu yang pertama kali keluar apa? Kiri. Gimana caranya? Nah, begitu masuk masjid, keluarin kaki kiri dulu, taruh di atas sendal. Habis itu keluarkan kaki kanan, langsung masuk masjid. Baru masuk masjid dengan kaki kirinya. Itu dari pengamalan sunnah saja kita bisa. Dari pakai sendal. Sampai-sampai kata Syekh bin Baz, Syekh, wahai Syekh, bagaimana ketika ada yang tanya beliau, udah belum ditanya, bagaimana kalau sendal kita jauh, yang satu di sana, yang satu di sini? Kan sering tuh, tendang-tendang sendalnya kan? Nah, kita tahu ada larangan bahwa nggak boleh pakai sendal sebelah. Fa inna syaitan yanta'ilu bina'lin wahidah. Karena syaitan itu senang pakai sendal sebelah. Nah, maka kata Syekh bin Baz, ini stata'ata an ta'mala bisunnati bikadha faf'al. Kalau kamu mampu untuk mengamalkan sunnah dengan cara nyeker, maka lakukanlah. Maksudnya gimana? Ya ini dengan cara apa? Nyeker sebentar. Kalau lagi jauh sendalnya, nah sendal yang satu ambil, satu lagi ambil, baru keduanya dipakai. Bukan stolop satu terus jingkrak-jingkrakan. Itu bukan sunnah. Ya. Sunnahnya adalah ngambil dua-duanya, baru dipakai dua-duanya. Makanya kenapa kita nggak boleh nyukur qaza? Apa qaza? Qaza itu nyukur yang ini habis, yang sininya banyak. Nah, ini ukur 0, terus ininya banyak. Nah, itu nggak boleh. Qaza. Kenapa kok qaza nggak boleh? Para ulama mengatakan karena zalim kepada kepala sendiri. Dia memberikan sebagian kepala itu hak rambut, sedangkan sebagian kepala nggak ada rambutnya. Sama seperti kita nggak boleh pakai sendal sebelah. Kenapa? Karena zalim kepada kaki sebelahnya. Kok kaki sebelah pakai sendal, kaki sebelah nggak boleh pakai sendal? Itu agama kita menganjurkan keadilan itu dari situ. Sampai-sampai kepada tubuh kita sendiri kita nggak boleh zalim. Masya Allah, luar biasa. Sampai ada hadis juga menerangkan bahwa kita nggak boleh setengah tubuh kita kena matahari, setengah tubuh kita nggak kena matahari. Kalau kita duduk di kursi di pinggir jalan, kita nggak boleh tubuh kita setengahnya kena matahari, setengahnya lagi nggak kena matahari. Perlu mengatakan karena itu zalim kepada diri sendiri. Jadi sebelah tubuh kita nggak kena matahari. Makanya mengapa Allah mengatakan inni haramtu zulma ala nafsi faj'altuhu muharraman bainakum fala tadhalamun. Aku mengharamkan kezaliman kepada diriku sendiri dan aku haramkan kepada kalian kezaliman. Maka luar biasanya agama kita yang menunjukkan bahwa setiap sunnah itu ada hikmahnya. Dari setiap sunnah ada banyak faedah-faedah dalamnya. Yang mana setiap kali kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, maka kita akan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin Allah SWT, sunnah itu bukan dalam perkara penampilan saja. Sunnah bukan dalam perkara penampilan saja, tapi sunnah juga dalam perkara akidah. Sehingga kalau kita mencintai Rasulullah SAW, kita juga berakhlak dengan beliau. Cara berakhlak dengan beliau adalah dengan mempelajari akidah beliau SAW. Jangan sampai kita berkeyakinan yang lain-lain selain daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sunnah juga bukan tentang ibadah saja. Ya, sunnah adalah akidah dan ibadah, tapi juga berkaitan dengan muamalah. Bagaimana muamalah beliau? Bagaimana cara transaksi beliau? Bagaimana beliau ketika berkata, berucap, bersikap kepada musuh-musuhnya? Yang mana para sahabat Nabi SAW begitu memuliakan Nabi. Jadi para sahabat itu mereka saking memuliakan Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan oleh salah seorang sahabat tentang bagaimana Nabi SAW dimuliakan oleh para sahabat. Kata mereka, Nabi SAW kalau berwudu, ma tanakhama nukhamatan illa saqata fi kaffi rajul minhum. Nabi kalau buang dahak, Nabi di kanan kirinya sudah ada orang yang siap-siap ngapain? Mengadahkan tangan untuk dituangkan dahak Nabi. Fadallaka biha wajhah. Kemudian mereka membaluri wajah-wajah mereka dengan dahak Nabi. Bayangkan. Tapi ternyata ini hanya berlaku bagi
Rasulullah SAW. Tidak berlaku bagi saya, tidak berlaku bagi ustaz, tidak berlaku bagi kiai, tidak berlaku bagi habib. Hanya bagi Rasulullah SAW dan para nabi lainnya. Makanya mengapa Nabi Yusuf itu ayahnya Yakub pernah wabiyadat aina, matanya buta. Salah satu penyembuhannya dengan apa? Bajunya Nabi Yusuf, karena baju Nabi Yusuf itu ada keringatnya Nabi Yusuf. Nah, itu karena jasadnya para nabi itu ada berkah, tapi tidak ada dari selain Nabi. Makanya ketika para sahabat itu berlaku seperti ini, dilihatlah oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan ini seorang yang pebisnis, suka dagang ke luar negeri. Pernah melihat Kaisar Romawi, pernah melihat Persia, pernah melihat wilayah-wilayah kekuasaan imperium lainnya. Kata beliau ketika memberi testimoni sebelum masuk Islam, kata beliau apa? Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Aku belum pernah melihat ada seorang mencintai seorang lainnya seperti cintanya sahabat Muhammad kepada si Muhammad. Masya Allah. Jadi menunjukkan bahwa pada dasarnya cinta para sahabat kepada Rasulullah SAW itu full totalitas. Maka cinta kita kepada Rasulullah SAW harus kafah, bukan dengan ucapan belaka, tapi juga dengan pengamalan kepada sunnah. Ya betul. Di antara pengamalan sunnah adalah dengan memperbanyak salawat kepada. Tapi ingat, salawat yang paling dianjurkan adalah salawat apa? Salawat yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena kalau kita melihat bagaimana salawat-salawat yang banyak di zaman sekarang, itu kebanyakan isinya itu hanya pujian-pujian, bukan salawat. Apa definisi salawat? Definisi salawat itu adalah doa dan salam. Jadi salawat itu Allahumma salli wa sallim, itu salawat. Adapun kelebihannya itu rata-rata pujian. Pujian. Bukan berarti tidak boleh memuji Nabi, tapi tidak boleh memuji secara berlebihan. Maka Nabi mengatakan, la tatra'uni kama atra'atin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian puji aku berlebihan sebagaimana Bani Israel memuji Isa bin Maryam, sehingga menjadikan mereka seperti Tuhan. Maka daripada kita jadi berkreasi tentang banyak-banyak pujian, lebih baik kita memperbanyak salawatnya. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kita mengucapkan demikian sehingga kita mendapat pahala daripada salawat-salawat beliau. Karena kita tahu semua bahwa mengucapkan salawat itu mendapatkan salawat juga dari Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi biha asyran." Siapa yang salawat kepadaku sekali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Bahkan kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela dan mendoakan keburukan bagi seorang yang menzukirtu indahu falam yusalli alayya, yang disebutkan namaku tapi dia tidak bersalawat atasku. Sehingga setiap kali ada kata Rasulullah, langsung kita mengikuti sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali ada menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hal demikianlah yang memang diperintahkan agar kita dikumpulkan di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti kita, makanya para ulama mengatakan puncak 3 kenikmatan di surga, sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Puncak kenikmatan di surga itu ada 3. Atau di akhirat ada 3. Ini puncak kenikmatan di akhirat itu bukan bidadarinya, bukan dipan-dipannya, bukan wildannya, bukan lahmu thair, bukan daging burungnya, bukan juga kutufu hadaniyah, bukan ranting-ranting yang berdekatan, bukan. Itu bukan puncak kenikmatan surga. Puncak kenikmatan surga kata ulama 3. Yang pertama, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu puncak kenikmatan surga. Allah mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka yang telah mendapatkan banyak kebaikan, maka mereka mendapatkan tambahan berupa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaga beliau. Dan telaga Rasulullah ada 2. Yang pertama di mahsyar, yang kedua di surga. Itu telaga. Sumber air yang di mahsyar itu berada di telaga Kautsar yang berada di surga. Makanya Allah mengatakan inna a'tayna kal kautsar. Kami berikan kepada engkau sumur atau telaga Kautsar yang berada di surga. Ya. Telaga itu airnya ngalir sampai ke mahsyar, dan beliau punya telaga berbentuk persegi panjang sama sisi dari jarak ke Madinah hingga ke Sana atau ke Aden. Seperti itu jaraknya, dan setiap nabi punya telaga. Dan ada orang-orang yang diharamkan masuk ke telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau mengenal orang tersebut dan orang tersebut mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat ketika Nabi SAW bertanya kepada malaikat, "Mengapa mereka tidak bisa masuk ke telagaku?"
Kata malaikat, fa innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, karena engkau tidak tahu apa yang diperbuat mereka sepeninggalanmu. Yaitu dari perbuatan apa? Perbuatan yang diada-adakan dalam agama, perbuatan yang tidak dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan yang dikreasikan sendiri, itu yang ditolak telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti orang yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan telaga Rasulullah SAW. Sebaliknya orang yang tidak mengamalkan sunnah, berpaling dari sunnah, jauh dari sunnah, mereka berpotensi tidak mendapati telaga yang airnya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, lebih sejuk daripada salju, yang jumlah gelas-gelasnya sebanyak bintang-bintang di langit. Siapa yang meminumnya tidak akan kehausan lagi selama-lamanya. Man syariba minhu lam yadhma' ba'dahu abadan. Siapa yang meminumnya tidak akan kehausan lagi selama-lamanya. Kita berharap. Dan yang ketiga tadi adalah kenikmatan puncak tertinggi di surga adalah berjumpa dengan anggota keluarga. Itu puncak kenikmatan surga. Berjumpa dengan ayah kita yang dahulu mengajarkan kita. Berjumpa dengan anak kita yang dahulu kita didik mereka untuk ikut kajian, untuk ikut masuk TPA, untuk masuk sekolah-sekolah yang Islam. Bertemu dengan istri kita yang setiap malam kita bangunkan dia untuk salat malam. Bertemu dengan keluarga kita yang selama ini kita berbuka puasa bersama mereka, makan sahur bersama mereka, kita ikut kajian bersama mereka, kita haji dan umrah bersama mereka, kita umrah menuntun mereka dengan kursi roda mereka. Itu yang akan menjadi puncak kenikmatan di surga kelak. Allah mengatakan dalam surah Tur ayat 21, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'in kullu imrin bima kasaba rahin." Orang-orang beriman yang diikuti oleh keluarga mereka, dari anak dan keturunan mereka, dari istri dan pasangan mereka, maka mereka akan diikutkan dan dipertemukan di surga yang sama tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun. Itu puncak kenikmatan surga. Dan inti dari itu semua adalah mengamalkan sunnah Nabi SAW. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada para malaikatnya, "Unzuru ila ibadi hal lahu min nawafil." Ketika nanti hari kiamat Allah bertanya kepada para malaikat, lihatlah hamba-hambaku apakah dia punya perkara-perkara nawafil, punya amalan-amalan sunnah yang dia punya lakukan setiap hari. Maka hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus punya amal andalan, punya amal rutinan yang minimal tidak kita tinggalkan sampai kapan? Sampai kita meninggal saja, sampai kita mati saja. Kalau setelah kita kajian ini kita mati, setelah kajian saja. Kalau besok kita mati, berarti sampai besok saja. Sebentar, mengamalkan sunnah hanya sampai mati saja. Karena nanti di surga tidak ada ibadah kecuali ibadah zikir, ibadah nikah, dan ibadah tauhid. Tidak ada kita sholat di sana, tidak ada kita puasa di sana, tidak ada haji umrah di sana. Yang ada hanya zikir yang kita ucapkan. Yang ada hanya pernikahan. Makanya pernikahan itu adalah ibadah terlama, ibadah terpanjang, bukan sampai dunia, sampai surga. Seorang yang menikah dan bersuamikan atau beristrikan, mukmin dan mukminah, sama-sama saleh dan salehah, maka dimasukkan ke dalam surga dan menjadi istri kembali dan suami kembali di dalam surga kelak. Makanya semua istri Nabi itu akan menjadi istri Nabi kembali di surga. Makanya mengapa Nabi SAW pada saat itu tidak sembarangan memilih wanita, karena beliau memilih pasangannya untuk di surga kelak, ya. Dan itulah puncak kenikmatan ketika kita mengamalkan sunnah. Dan lihatlah bagaimana semangatnya para ulama ketika mereka mengamalkan sunnah. Dahulu ada ulama yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahli Sunnah, imamnya Ahli Sunnah, akidah salaf akhir, salaf. Jadi ulama akhir, generasi terakhir dari para salaf adalah Imam Ahmad. Jadi yang paling mengetahui tentang salaf adalah Imam Ahmad. Ya, karena dia adalah generasi terakhir dari para salaf ini, termasuk dalam Ad-Da'ut Tabi'in. Imam Ahmad punya musnad. Dan kata Ibn Jauzi, beliau keliling dunia 2 kali. Darat dunia marratain. Mengelilingi dunia 2 kali. Mungkin sebelum Ibnu Battuta. 2 kali untuk mengumpulkan musnadnya yang berjumlah ratusan atau ribuan hadis. Ratusan ribu hadis. Beliau hafal berapa hadis? Alfi hadis. 1 juta hadis. Hafal berapa? 1 juta hadis. Ternyata setiap kali beliau mendapati ada 1 hadis tentang suatu perkara, beliau mengamalkannya terlebih dahulu sebelum menuliskan di dalam kitabnya. Pernah beliau mendapati Nabi SAW memanggil orang berbekam, memanggil orang untuk bekam beliau.
Kemudian beliau kasih 1 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. 4,2 gram emas. Sekarang emas 1,4 juta. Betul? Berarti Nabi SAW ngasih, kalau hitung rupiah sekarang, itu 5,9 juta untuk sekali bekam. Antum ada yang pernah bekam ngasih 5,9 juta? Akhirnya Imam Ahmad langsung cari tukang bekam. Dan selesai bekam beliau ngasih 1 dinar. Sejumlah seperti Nabi SAW membayarkan tukang bekam tersebut. Subhanallah. Beliau mendapati hadis Nabi SAW itu pernah berhaji atau berumrah dengan menggunakan kendaraan, tawaf menggunakan kendaraan, dan sa'i menggunakan kendaraan. Akhirnya beliau sengaja dari Basrah ke Mekah, dan menyengaja ketika di depan Ka'bah beliau pakai kendaraan, ketika sa'i beliau pakai kendaraan, dan menyalami Hajar Aswad juga dengan tongkat yang di atas kendaraan. Lihatlah bagaimana pengamalan sunnah, jauh-jauh sengaja dari Basrah hingga ke Mekah untuk mengamalkan 1 hadis saja. Sehingga para ulama mengatakan bahwa pada dasarnya kalau kita ingin dianggap sebagai ahli di amalan tersebut, maka minimal setiap kali kita dengar 1 hadis, 1 amalan, langsung semangatnya apa? Mengamalkan. Ya, sambil kita share juga, ya, ini ada share apa? Postingannya, share hadisnya, sambil kita bersemangat untuk mengamalkan. Kata ulama, takun min ahli, supaya kita menjadi bagian dari orang yang dicatat sebagai pengamal amalan tersebut. Karena sunnah Nabi banyak. Jangan sampai kita tahu ilmunya saja tapi kita tidak pernah mengamalkannya. Ya. Ini banyak di antara kita belum sempat mengamalkan semua sunnah Nabi SAW. Padahal kita tahu bahwa kita memiliki ilmu yang banyak. Dan ilmu itu bermanfaat bukan hanya sekedar wawasan, bukan hanya sekedar hafalan, bukan hanya sekedar catatan, tapi ilmu yang bermanfaat adalah yang diamalkan. Bukankah orang kalau les berenang, setiap hari les berenang, tapi nggak pernah nyemplung ke dalam air, kira-kira bisa berenang nggak? Nggak bisa. Seperti itulah keadaan orang yang punya ilmu terus tapi nggak punya amal. Maka kata Imam Syafi'i, al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufiz. Ilmu itu apa-apa yang bermanfaat, bukan apa-apa yang dihafal doang. Sehingga hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita harus punya amal andalan. Sebagaimana juga kita kisah daripada orang yang dijamin masuk surga pada saat Nabi SAW berada di dalam masjid. Kata Nabi, yatlu alaikumul an rajulun min ahli jannah, akan masuk dari pintu ini pemuda penghuni surga. Ternyata para sahabat melihat ada seorang pemuda masuk masjid, menenteng sendalnya, jenggotnya basah dari air wudu. Besoknya Nabi mengatakan demikian, la yatlu alaikumul an rajulun min ahli jannah. 3 hari berturut-turut Nabi mengatakan demikian. Pemuda yang sama dengan jenggot yang basah, dengan menenteng sendalnya. Kok bisa? Kata Abdullah bin Amr bin As, kok bisa pemuda ini dijamin surga? Apa rahasia amalannya? Maka dia izin ke pemuda ini. Dia mengatakan, saya sedang berkonflik dengan ayah saya, maka izinkan saya untuk menginap di rumahmu selama 3 hari. Bolehkah? Oh silahkan. Akhirnya dia menginap selama 3 hari 3 malam untuk menyaksikan apa sebetulnya amalan orang ini. Dia dapati di tiap malamnya tidak bangun malam, hanya saja setiap kali terbangun dia berzikir. Jadi ada zikir. Kalau kita terbangun di malam hari, kita baca zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itu di antara zikirnya. Ya. Pada saat kita bangun malam hari. Kemudian di siang hari dia nggak puasa. 3 hari berlalu, 3 hari malam berturut-turut, tidak mendapati adanya amalan istimewa. Akhirnya di hari terakhir dia mengatakan, wahai pemuda, sungguhnya aku kemari sebetulnya nggak ada konflik sama ayahku, tapi aku kemari hanya untuk melihat apakah ada amal istimewa darimu, karena Nabi SAW menjamin bagimu surga. Ternyata pemuda ini mengatakan, aku tidak punya amalan kecuali atau apa yang kau lihat saja. Maka tatkala Abdullah bin Amr bin As sudah mau pergi, maka dikatakan, kecuali 1, sebelum tidur aku memaafkan semua makhluk yang menzalimiku, dan aku tidak pernah hasad kepada kenikmatan seorang pun dari hamba-hamba Allah. Maka kata Abdullah bin Amr bin As, hadzal ladzi la nutiqu, inilah yang kami tidak mampu. Amalan inilah yang kami tidak mampu. Padahal kalau kita lihat amalan pemuda ini cuman sebelum tidur aja. Kalau kita lihat, dia memaafkan semua orang yang menzaliminya hari itu.
Ada orang yang menggibahnya, ya Allah maafkan fulan karena telah menggibah saya. Ada orang yang menzaliminya, utangnya belum dibayar, ya Allah semoga mudahkan dia dalam melunasi utangnya dan berkailah hartanya. Ada orang yang mencaci dia, dimudahkan, ya Allah ampunilah dia ya Allah yang telah menzalimi saya. Itu yang membuat dia masuk dalam surga. Punya amalan andalan. Sekarang cek kita masing-masing. Amalan andalan kita apa? Dari sunnah Nabi SAW. Apakah kita mendawamkan rawatib 12 rakaat sehari semalam? Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Man sallat nata'i 10 raka'atan fi yawmin wa laylah Bunia lahu bihin baitun fil jannah. Siapa yang salat sehari semalam 12 rakaat akan dibangunkan istananya di surga. 12 rakaat sehari semalam, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. 12 rakaat. Sebagian lagi mengatakan ada 12 rakaat itu adalah salat duha. Tapi yang lebih kuat menurut pemahaman guru-guru kami adalah yaitu qabliyah dan ba'diyah. Kita mendawamkan itu. Itu saja didalamkan. Ya tahu semua hadis ini mutawatir dari Imam Muslim. Ini bukan mutawatir. Ini diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Hadis sekitar nomor 478 ya atau 468. Pada saat itu perawi-perawi hadis ini setiap kali mereka meriwayatkan hadis, mereka itu musalsal. Musalsal itu apa? Jadi setiap kali mendengarkan langsung diamalkan. Musalsal gitu ya. Maka pengamalannya itu sesuai. Jadi dari hadis Muslim An-Naisaburi. Kemudian dari hadis Amr bin Auf. Kemudian dari hadis sahabat-sahabat hingga sampai Ummu Habibah hingga sampai Rasulullah SAW. Mereka semua mengatakan, aku mengamalkan hadis ini mundu sami'tuhu min, semenjak aku mendengarkannya dari. Nah, bayangkan. Jadi Imam Muslim mengamalkan hadis semenjak mendengarkan dari tabi'in. Tabi'in mengamalkan hadis semenjak mendengarkan dari atba'ut tabi'in. Terus mendengarkan dari tabi'in, tabi'in mendengarkan dari sahabat mendengarkan dari Rasulullah SAW. Setiap kali mereka baru mendengar hadis langsung mereka amalkan sampai mereka meriwayatkannya lagi kepada orang lain. Seperti itu keadaan para sahabat dan keadaan salaf. Wajar saja mereka menjadi generasi terbaik karena sekali dapat ilmu langsung diamalkan sampai kapan? Sampai mereka meninggal dunia. Maka kita mengharapkan agar kita menjadi orang yang mengamalkan sunnah, agar kita bersemangat dalam pengamalan sunnah semampu kita. Allah mengatakan inna sa'yakum lasyatta. Sungguh amal kita beragam. Sunnah Nabi SAW itu ada banyak. Sehingga amalah secara beragam agar kita menjadi orang yang termasuk ke dalam umat beliau yang akan berjumpa dengan beliau. Sehingga kita akan menjadi orang golongan yang juga akan berjumpa beliau di telaga beliau dan lihat Allah SWT nanti di hari kiamat. Demikian mungkin yang kami sampaikan. Tadi rondonnya sisanya adalah tanya jawab. Sisanya tanya jawab. Sebelum tanya jawab, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Nanti yang jawab pertanyaan dapat hadiah. Pertanyaan pertama. Siapa sahabat yang diberi gelar Sahibu Ta'assi? Siapa? Ibnu Umar. Fadhal. Khudh ala rahatik. Silakan ambil yang mana mau dipilih. Boleh milih? Boleh, pilih. Fadhal. Satu tapi. Iya. Kemudian yang kedua, siapa sahabat yang meriwayatkan hadis nomor 5 terbanyak? Siapa nomor 5? Abdullah bin Abbas. Betul, ya. Kalau Abbas bapaknya, fadhal, silakan. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini baru berjumpa dengan Nabi SAW pada Fathu Makkah. Jadi berjumpa dengan Nabi sebentar. Berapa tahun berarti? Nabi wafat pada tahun ke-11. Fathu Makkah tahun ke-8. 9, 10, 11. 3 tahun doang. 3 tahun sekolah sama Nabi. Dosennya Nabi. Kira-kira gitulah. Tapi ternyata ilmunya jadi kibar sahabat. Para sahabat Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq kalau nanya tentang satu tafsir kepada siapa? Abdullah bin Abbas. Itulah mengapa boleh jadi hadirin sekalian, ada orang baru taubat tapi belajarnya lebih giat dibandingkan kita, tapi mereka lebih ilmu dibandingkan kita. Maka jangan pernah remehkan orang. Ya. Jadi kita lebih lama ngajinya, tapi ternyata segitu-gitu aja ngajinya. Ya, dulu saya punya jemaah ini, jemaah baru mu'alaf, belum belajar Quran, belum belajar Islam, ternyata langsung belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab ya, dan sekarang dia tahu
ngajar di pesantren, ngajar bahasa Arab, dan sekarang jadi ustadz, jadi dai. Baru belajar bahasa Arab tahun 2020 pas Covid. Saya belajarnya masih pakai masker sama dia di masjid. Subhanallah. Baru malam. Ini mudah-mudahan pada dasarnya salah satu cabang ilmu yang hendak kita pelajari adalah bahasa Arab. Itu mempercepat dan menghemat umur. Ya, menghemat umur. Poin yang ketiga, pertanyaan ketiga. Nah, saya dari sini aja ngambil pertanyaannya. Oke. Berapa mahar Nabi SAW kepada istri-istrinya? Mayoritas. Ya, berapa? Itu kepada Khadijah, tapi kepada istrinya bukan. Ya. Berapa? Anda tahu? Berapa? Ya, itu juga kepada istri-istrinya. Ini kepada istri-istrinya rata-rata adalah 400 dirham. Dan rata-rata seperti itu. Jadi para ulama mengatakan makruh kalau lebih daripada itu. Ya, makruh kalau lebih daripada itu ya. Dan yang berikutnya, apa definisi sunnah menurut ilmu akidah? Tadi kan ada definisi sunnah menurut ilmu hadis, ada menurut fikih, ada menurut usul fiqh. Apa menurut ilmu akidah? Itu menurut apa? Fikih. Ilmu akidah apa? Semua keyakinan yang bersumber dari Rasulullah SAW. Itulah sunnah menurut definisi akidah. Makanya segala keyakinan yang bukan bersumber dari Nabi SAW adalah bid'ah. Karena dia bukan bersumber dari Nabi. Sehingga Mu'tazilah, Khawarij itu ahlul bid'ah. Sehingga karena mereka tidak memiliki keyakinan sebagaimana Nabi SAW meyakini. Ya udah, kita ganti. Apa definisi sunnah menurut cabang ilmu usul fiqh? Kalau menurut fikih tadi apa-apa yang dikerjakan oleh pahala, apa yang ketika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Kalau usul fiqh apa? Sumber ya, benar? Betul sekali. Betul. Silakan ambil. Ya, betul. Kemudian yang berikutnya. Yang ini apa ini? Yang besar aja. Betul. Yang berikutnya, siapa sahabat yang mendapatkan gelar dari para sahabat lainnya sebagai khadim Rasulullah SAW? Khadimnya Rasulullah. Anas bin Malik. Ya. Jadi sebetulnya khadim Rasulullah SAW itu bukan cuma Anas sebetulnya. Ada Abdullah bin Mas'ud. Jadi ada divisi-divisinya. Jadi kalau Anas bin Malik itu jadi bagian apa? Tukang pegangin jubahnya Nabi, selendangnya Nabi, dan sendalnya Nabi kalau Nabi mau kamar mandi. Ya. Ada lagi itu sahibun ali Rasulullah. Ada lagi Abdullah bin Mas'ud. Tukang apa? Tukang mencarikan kayu araknya Nabi, kayu siwaknya Nabi. Ya. Jadi kalau nyari kan nyari ke atas pohon, nyari kayu arak. Nah, itu makanya mengapa pernah ada hadis tersingkaplah apa namanya? Betisnya Abdullah bin Mas'ud. Nah, para sahabat tertawa melihat betisnya kecil. Maka Nabi, demi Allah, betisnya Abdullah lebih berat daripada gunung Uhud nanti di hari kiamat. Ya. Dan ada sahabat juga yang bagian ngambil air wudunya Nabi. Nabi kalau air wudu itu di satu tempat wadah air wudu. Dan Nabi wudu itu nggak banyak-banyak, cuma satu mud. Satu mud itu berapa? Satu gelas air mineral. Ya. Segini saja kecil. Itu wudunya, ini banyak. Jadi makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau wudu jangan keran semua dibuka. Nah, apalagi ada keran yang ajak ribut. Keran ajak ribut itu kalau dibuka kecil, dia mencari ke kita. Ada. Nah, makanya kenapa lebih baik kalau saya pribadi, kalau nggak ada ini di kamar mandi pakai gayung. Gayung, setengah gayung itu sudah bisa untuk dibuat wudu. Ya. Kemudian yang berikutnya, siapa sahabat Nabi SAW yang diberi gelar dengan sahibu sirri Rasulullah, pemegang rahasianya Rasulullah? Hudzaifah bin Yaman. Barakallahu fiik. Karena antum angkat tangan duluan.
Ya, betul. Hudzaifah bin Yaman. Sebetulnya pemegang rahasia Rasulullah gimana? Pemegang rahasia Pemegang rahasia Rasulullah SAW itu bukan cuma Hudzaifah aja. Tapi ada satu lagi siapa? Abu Hurairah. Ya, kata Abu Hurairah, "Hafiztu wi'a'aini min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku menghafalkan menjaga 2 WA. Wah, itu 2 wadah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satunya sudah aku beberkan kepada kalian, satunya belum aku beberkan. Ya, kata ulama, satunya lagi adalah kabar-kabar fitnah, kabar-kabar tentang siapa saja yang munafik, kabar-kabar tentang peristiwa-peristiwa di masa mendatang, itulah yang tidak dikabarkan. Maka kalau kata Abu Hurairah, kalau aku kabarkan akan dipenggal kepalaku. Maksudnya adalah tentang kejadian-kejadian fitnah. Ya, itu juga sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, kapan terjadi perang Khandaq? Tahun keberapa? Tahun keberapa perang Khandaq terjadi? Jawab aja kan, nggak dipukul sama saya kalau salah. Siapa? Tahun kelima. Siapa yang jawab? Betul. Ya, tahun kelima. Ya. Ingat tahun-tahun ya. Itu kalau tahun-tahun ini ada di kitab Urjuzah. Urjuzah Al-Mi'iyah karya Ibnu Abdul Aziz Hanafi. Itu peristiwa tanggal-tanggal kapan Rasulullah menikah, kapan anak-anaknya menikah, kapan syariat itu diturunkan, kapan perintah perintah khamr dilarang. Khamr dilarang kapan? Perintah hijab, diharamkan riba, itu ada tanggal-tanggal di kitab Urjuzah Al-Mi'iyah. Nah, jadi kalau perang Badar tahun ke-2, perang Uhud tahun ke-3, perang Khandaq tahun ke-5, nah, perang Hunain setelah daripada Fathu Makkah. Ya, begitu pula perang Taif tahun ke-8 atau tahun ke-9. Kemudian berikutnya, siapa yang menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ini bukan. Siapa yang menjadi wakil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang? Wakil Rasulullah SAW untuk standby di kota Madinah. Siapa? Antum udahlah, jangan lagi antum lagi. Silakan. Bukan. Betul, Abdullah bin Umi Maktum. Itu wakil Rasulullah SAW kalau lagi perang. Kalau lagi perang keluar, yang jadi wakilnya. Betul, silakan ambil. Yang ini. Ya, keluarkan. Itu Abdullah bin Maktum. Jadi Nabi SAW itu memuliakan orang-orang yang termarginalkan. Jadi orang-orang yang dianggap dipandang sebelah mata oleh sebagian orang justru dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Makanya mengapa muadzinnya siapa? Abdullah bin Maktum. Muadzinnya juga Bilal bin Rabah. Muadzinnya Abu Mahzurah. Itu orang yang dianggap sebelah mata bahasa kita. Tapi sengaja dijadikan sebagai tokoh sentral supaya menganggap bahwa bahasanya orang-orang luar Islam menganggap bahwa Islam itu bukan agama yang eksklusif, bukan agama untuk orang-orang kaya aja, bukan agama untuk orang-orang yang dipandang hartanya saja, tapi orang-orang yang dianggap sebelah mata pun bisa mendapat kedudukan dalam Islam. Ya Allah. Kemudian yang berikutnya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pertama kali ketika masuk kota Madinah? Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW? Ketika masuk kota Madinah, Nabi bilang apa? Nah, dari hadits Abdullah bin Salam. Apa? Ada yang tahu? Jawabannya adalah afsyus salam bainakum. Afsyus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Itu. Jadi Nabi SAW untuk menyebarkan salam. Kemudian yang berikutnya, siapa penulis daripada kitab Muwatta? Antum udah ya? Udah, jangan. Imam Malik. Betul Pak. Masyaallah. Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas itu tidak seketurunan dengan Anas bin Malik, beda. Malik bin Anas bin Malik beda keturunan. Jadi tidak ada orang yang mengatakan Imam Malik itu keturunan Anas bin Malik. Masalah. Kalau enggak ketemu enggak sezaman, ya beda. Ya. Jadi Malik bukan tabi'in, tapi atba'u tabi'in. Ya. Kemudian yang terakhir mengenai tema tadi, siapa
siapa imam ahlu sunnah wal jamaah di zaman atba'ut tabi'in? Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa dikatakan imam ahlu sunnah wal jamaah? Karena Imam Ahmad bin Hanbal pada saat itu terfitnah oleh apa? Fitnatu khalqil Quran. Orang-orang yang menganggap bahwa Quran adalah makhluk. Maka Imam Ahmad sendirian yang menolak statement tersebut. Sebagian ulama ada yang bertauriyah, ada yang mereka bilang gini, tauriyah itu gini, seperti dusta padahal bukan dusta. Kitab-kitab Injil, Taurat, Zabur, Quran ini makhluk. Jadi mereka maksudnya ini tuh apa? Jari mereka, bukan kitab-kitab tauriyah. Ada yang mengatakan seperti itu supaya nggak dihukum oleh raja. Ada yang melarikan ke Mesir seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nggak di Basrah, tapi melarikan diri ke Mesir. Ada ulama-ulama lainnya, tapi yang bertahan di Basrah menghadapi syubhatnya Mu'tazilah siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Maka dikatakan Imam ahli sunnah wal jamaah, imamnya ahli sunnah wal jamaah. Maka di antara akidah yang paling benar para ulama yang menyatakan bahwa semua kalau kita mau ikuti akidah yang benar maka ikuti akidahnya Imam. Makanya Imam Ahmad nulis kitab akidah tapi nggak nulis kitab fikih. Beliau itu fikihnya dari mana? Kok bisa ada madhab Hambali? Madhab Hambali itu rata-rata dari murid-muridnya. Murid-muridnya yang menukilkan pendapat Imam Ahmad menamai soal fikih. Tapi beliau tidak nulis kitab tentang fikih, nulis tentang akidah. Saking pentingnya akidah bagi beliau sehingga beliau dikatakan Imam ahli sunnah wal jamaah. Gimana? Tanya jawab? Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Enggak ada yang nanya. Insyaallah. Ya, silakan. Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz bilang kalau bisa ada amalan. Tolong dong kita dikasih satu saja. Ya. Masyaallah. Amalan yang saya sarankan adalah amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Di antaranya adalah istighfar. Istighfar. Itu mungkin bisa diamalkan. Istighfar minimal sehari semalam berapa? 100 kali. Itu amalan sunnah tuh. Ya. Amalan sunnah. Itu yang saya sarankan. 100 kali istighfar. Di kondisi apapun, di tempat manapun kecuali toilet ya. Kecuali tempat-tempat kotor kita berusaha untuk tidak berzikir. Tapi ketika lagi lenggang, ketika di kendaraan, dalam istighfar. Karena istighfar itu mendatangkan rezeki. Kata Nabi SAW, "Man lazima al-istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja." Allah jadikan setiap kesempitannya ada ketenangan. Allah jadikan setiap kesulitannya ada solusi. Itu istighfar. Bahkan Allah mengatakan, "Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka mintalah ampun kepada Allah, maka Allah Maha Pengampun. Yursilis sama 'alaikum bidarra, Allah akan turunkan hujan sehingga pertanian kita kalau nggak panen-panen jadi panen gara-gara istighfar. Yursilis sama 'alaikum bidarra wa yumdidukum bi amwali wa banin. Allah akan berikan kita rezeki yang banyak melimpah sekaligus dapat apa? Anak-anak yang banyak. Anak yang saleh dan saleh gara-gara istighfar. Bahkan kata Nabi SAW, "Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsiran." Beruntunglah orang-orang yang didapati di catatan amalnya adalah istighfar. Itu mungkin salah satu amalan. Tapi banyak amalan-amalan ini sunnah itu banyak. Ya, seperti zikir pagi petang itu termasuk amalan sunnah. Jadi kita dawamkan apa-apa yang ada dalilnya, itu saja. Termasuk baca surat Al-Kahfi di malam Jumat dan hari Jumat yang dihasankan oleh sebagian ulama, dianjurkan dari para masyayikh kita karena hadisnya bersambung kepada Abu Sa'id Al-Khudri dan itu dihasankan oleh sebagian ulama. Itu juga termasuk amalan sunnah. Jadi enggak setiap kali dapat amalan yang ada dalilnya langsung segera amal. Itulah amalan sunnah. Ya. Sehingga amalan yang saya anjurkan baca surah Al-Mulk 1000 kali. Saya anjurkan nggak ada dalilnya itu. Ya. Tapi kalau saya nyuruh Anda baca surat Al-Kahfi malam Jumat hari Jumat ada dalilnya. Maka kita cukupkan saja dengan yang ada dalilnya. Karena kita akan ditanya nanti di hari kiamat, mengapa kamu mengamalkan ini, mengapa kamu mengamalkan itu? Kalau kita menjawab, saya cuma ikut-ikutan saja ya Rasulullah, saya cuma ikut-ikutan saja ya Allah, kita akan nggak bisa jawab. Maka hendaknya kalau kita tahu amalan satu dari Kiai A, Kiai B, Habib A, Habib B, Ustadz A, Ustadz B, kita nanya, kira-kira ada dalilnya atau enggak? Gitu. Kalau dalilnya kita lakukan, kalau nggak ada, maka nggak kita lakukan. Mungkin demikian yang kita sampaikan. Ada lagi? Afwan. Ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang mulai kalau diakhirkan itu gimana Pak? Kalaupun misalnya hanya 2 rakaat menjelang subuh gitu aja. Mungkin kan kalau kita menonton seperti Rasulullah, seperti kawal mungkin jam 1 jam 2 mungkin kan paginya mungkin kita
nggak bisa melaksanakan yang wajib seperti kata Ustaz. Ya. Masuk Ustaz. Ya. Jadi Nabi SAW itu tidur 3 kali. Tidur 3 kali. Ba'da Isya, menjelang subuh, dan tidur siang. Nah, para ulama mengatakan bahwa setelah sholat tahajud itu tidur lagi. Tapi tidurnya pakai posisi sunnah. Gimana posisi sunnah? Menghadap kanan, menjadikan lengan sebagai bantal. Bukan kalau dia kayak gini, wes gak bangun. Tapi tidurnya menghadap kanan. Tidur sunnah. Ada caranya. Itu tidur yang menjadikan kita insyaallah ta'ala kalau azan langsung bangun. Dan itu tidur yang membuat fresh habis subuhnya. Makanya kerasa kan, kalau sholat tahajud belas sampai subuh, azan langsung sholat subuh, habis subuh ngantuk gak? Ngantuk. Tapi kalau kita sholat tahajud, tidur dulu, habis itu bangun lagi sholat subuh, fresh subuhnya insyaallah. Fresh subuhnya. Itulah caranya. Ya. Sehingga nggak masalah kalau diakhirkan. Sebagaimana Nabi SAW menyuruh Bilal untuk membangunkan orang yang telat bangun dan untuk menyuruh tidur orang yang sudah sholat. Ya, gimana ceritanya? Jadi kata Rasulullah kepada Bilal Rabah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, liyuqidha na'imakum wa yurji'a qa'imakum. Jadi bangun paling telatnya para sahabat itu kapan? Sebelum subuh. Itu bangun paling telatnya. Kata Nabi kepada Bilal, yang sudah sholat semalam suntuk suruh pulang, suruh tidur lagi. Yang belum bangun, suruh sholat. Ya. Jadinya supaya kedapatan semuanya qiyamul lail. Supaya kedapatan semuanya sholat tahajud. Jadi kalau seandainya kita nggak bisa bangun jam 1, jam 2, maka seminimal-minimal kita bangun sebelum subuh untuk sholat tahajud. Karena itu pun tetap mendapatkan pahala sholat tahajud itu sampai kapan batas waktunya? Sampai azan subuh. Begitu azan subuh, kita nggak bisa lagi sholat tahajud. Masuknya waktu subuh. Sehingga nggak masalah. Dan begitu pula bagi orang yang sekiranya dia pulang malam habis kajian sampai jam 12 misalkan. Ada kajian sampai jam 12? Nggak ada ya. Bangun malam, waduh kayak sulit nanti. Kayaknya bangunnya pas azan subuh aja. Karena kalau bangun nanti jam 3 kurang tidurnya. Maka gimana cara solusinya? Bisa melakukan sunnah? Dia sholat witirnya di awal malam sebelum tidur. Itu pun termasuk sunnah. Ya. Jadi kalau orang nggak bisa mendapatkan sunnah yang maksimal, minimal sunnah minimalis, yaitu sebelum, karena yang paling afdal sebetulnya adalah sebelum subuh. Tapi kadang-kadang kita kebangunnya pas sudah azan, maka lebih baik kita awali sholat witirnya di awal malam. Sebagaimana wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Ya, kata Abu Hurairah, "Awsani khalili bi thalath." Kekasihku memberiku wasiat 3 perkara. Di antaranya adalah sholat duha, kemudian dalam keadaan gini puasa 3 hari selama sebulan, 3 hari dalam 1 bulan, wa naumin ala witrin. Yang terakhir adalah tidur dalam keadaan sudah salat witir. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Ada lagi terakhir? Silakan. Bagaimana kita bisa menggapai 3 puncak kenikmatan surga? Ya. Mencapai 3 puncak kenikmatan di surga. Pertama, kita bertauhid. Karena syarat masuk surga adalah bertauhid. Dan semua orang yang masuk surga pasti melihat wajah Allah. Pasti melihat wajah Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir bin Abdullah, tatkala Jabir melihat bulan purnama, jadi bulan di malam 17 Ramadan, maka beliau mengatakan, "Ya Jabir, innakum satarawna rabbakum kama ra'aitumul qamar lailatal badr, la tudammuna fi ru'yatihi." Sungguh kamu akan melihat Tuhan kamu, kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama sekarang. La tudammuna fi ru'yati. Kalian tidak akan berdesak-desakan ketika melihatnya. Hadirin, tingkatan surga itu ada banyak. Ada banyak. Para ulama mengatakan ada 6.236 tingkatan sebagaimana jumlah ayat dalam Quran. Saking banyaknya, tapi tidak menjadikan kita kesusahan dalam melihat Allah. Semua orang mendapatkan porsi yang sama ketika melihat Allah SWT. Dan itulah puncak kenikmatan. Hadirin, saya analogikan, Allah yang menciptakan keindahan di surga, indah sekali. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Ma la 'ain ra'at, wa la udhun sami'at, wa la khatara 'ala qalbi bashar." Tidak pernah mata memandangnya, tidak pernah telinga mendengarkannya, dan tidak pernah terfikir pun oleh imajinasi kita
dan tidak pernah terpikirkan oleh analisa kita. Tidak pernah terdeskripsikan. Sehingga kalau kita menggambarkan bagaimana surga dengan gambar kita pakai AI segala macam, tidak akan pernah sama selama-lamanya. Akan beda. Karena tidak pernah terfikirkan, tidak pernah tergambarkan. Itu keindahan yang Allah ciptakan. Lalu bagaimana dengan Allah sendiri yang memiliki keindahan itu? Bagaimana? Indah sekali. Dan tidak tergambarkan bagaimana keindahannya. Tapi yang jelas puncak kenikmatan adalah melihat, bukan kita tahu semua hadirin. Ketika kita merindukan kekasih yang kita cintai, puncak kenikmatannya adalah dengan melihat. Kadang kita mengabadikan momen sebentar mungkin hanya untuk berjumpa dengannya. Karena orang yang mencintai itu mampu menyalurkan kerinduannya dengan melihat. Dan kita akan melihat wajah yang selama ini memberikan kita hidayah, memberikan kita Islam, memberikan kita petunjuk sunnah, memberikan kita nafas, memberikan kita udara, memberikan kehidupan. Kita akan melihat wajahnya. Itulah puncak kenikmatan. Yang kedua adalah dengan ittiba kepada Rasulullah SAW, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena pada akhirnya seorang ketika dimasukkan ke dalam surga harus beramal sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan kita memohon yang terakhir adalah meminta doa kepada Allah SWT supaya dimasukkan ke dalam surga dan diperlihatkan wajah Allah SWT. Sebagaimana doa Nabi SAW, Nabi berdoa gimana? Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhik wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra mudirrah wala fitnatin mudillah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kelezatan dalam melihat wajah Engkau, kerinduan dalam melihat wajah Engkau, wasyauqa ila liqa'ik, kerinduan untuk berjumpa dengan Engkau, fi ghairi dharra mudirrah wala fitnatin mudillah, dalam keadaan tidak sulit sama sekali, dalam keadaan tidak ada fitnah sedikit pun. Itulah permintaan kita dan itulah doa Nabi SAW. Nabi enggak pernah minta doa bidadari. Nabi enggak pernah minta arikah, Nabi enggak pernah minta lahmu thair. Nabi minta doa melihat wajah Allah. Maka minta masuk surga yang paling tinggi juga itu bagian daripada permintaan. Ya. Maka aneh sekali saya lihat ada video, ada gerakan menolak masuk surga. Bapak-bapak pakai kaos apa itu ya? Saya nggak tahu kaosnya apa. Tapi rambutnya sudah putih, belakangnya tulisannya salah satu gorokan. Dan itu dia bilang, ayo mari kita canangkan gerakan menolak masuk surga. Anda kalau nggak masuk surga nggak usah ngajak-ngajak. Kami mau masuk surga. Kan gitu. Kok bisa-bisanya ada orang nggak mau masuk surga ngajak-ngajak orang? Kata dia, tanda keikhlasan adalah kalau kita nggak minta surga. Loh, berarti dia mengatakan Rasulullah nggak ikhlas begitu? Karena Rasulullah dalam doanya minta surga. Apakah kalau kita takut api neraka kita nggak ikhlas? Rasulullah itu minta dijauhkan dari api neraka. Allahumma inni a'udzubika minan nar dalam setiap tahiyat akhir beliau. Kok bisa-bisanya kita mengatakan orang yang ikhlas adalah orang yang nggak minta surga dan tidak takut neraka? Salah. Makanya itulah pentingnya belajar dengan guru yang berpemahaman benar. Karena orang ini bagaimana linglung, bingung. Sudah rambut memutih tapi masih bingung tentang masalah surga. Aneh kan? Makanya mengapa penting bagi kita untuk mencari guru yang benar, mencari pengajian yang benar. Jangan sampai seperti itu. Bingungan. Orang jelas-jelas tujuan hidup kita adalah surga, hadirin. Surga. Surga ini nyata, bukan dongeng. Bukan dongeng. Yang semua Allah kabarkan dalam Quran, Rasulullah kabarkan dalam hadis, semua nyata dan benar. Yang kalau kita tinggal imani, beramal saleh, mati masuk surga, selesai. Itulah kehidupan, itulah hakikatnya. Enggak ada keraguan lagi. Maka tujuan kita belajar adalah supaya menumbuhkan keyakinan itu dalam hati kita. Sehingga kita bisa beramal dengan yakin, beramal dengan sungguh-sungguh, beramal dengan penuh optimisme. Itulah tujuan daripada kehidupan. Dan semoga Allah masukkan kita ke dalam surga semuanya, dipertemukan kita ke dalam surganya, dan dijadikan kita bersaudara dan bertetangga di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian dapat kami sampaikan. Sekiranya yang benar maka datang dari Allah, ada yang salah dan khilaf maka itu adalah kejahilan, kekeliruan dan kesalahan dari saya. Saya mohon maaf, semoga Allah mengampuni saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.